Duet Garuda di Eropa, Kevin Dix dan Jay Izzes dalam satu tim. Naturalisasi tertunda, apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Piala AFF momentum atau Piala Ciki? Tagar STY out dan juga Eric out, apa yang sebenarnya terjadi? Bikin kejutan, timnas Indonesia bakal kedatangan pemain keturunan baru. Simak berita selengkapnya. Duet Garuda di Eropa, Kevin Dix dan Jay Izzes dalam satu tim. Bayangkan dua bek tengah timnas Indonesia bermain di dalam klub yang sama di Eropa. Mimpi yang terlihat jauh beberapa tahun yang lalu kini menjadi kemungkinan nyata. Bursa transfer musim dingin 2025 bakal segera dibuka dan rumor panas mulai berhembus. Kevin Dix, pemain kunci FC Copenhagen, dikabarkan menarik minat dari Borussia Mönchengladbach. Sementara di Italia, Jay Izzes menjadi buah bibir. Bek tengah Venezia ini tampil luar biasa di musim ini, bahkan berhasil mencetak gol ke gawang Juventus pekan lalu dalam laga sengit yang berakhir imbang 2-2. Jay Izzes yang baru berusia 24 tahun itu telah dilirik banyak klub besar, termasuk Torino dan Bologna. Bahkan Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, terlihat langsung menyaksikan performanya di laga Venezia melawan Cagliari. Bologna yang bermain di Liga Champions musim ini bisa menjadi lompatan besar bagi karir Jay Izzes. Dan inilah yang menarik, Mads Hilgers, bek timnas Indonesia lainnya juga dikaitkan dengan Bologna. Bisa jadi kita melihat duet Kevin Dix dan Jay Izzes atau bahkan Izzes dan Hilgers di dalam tim yang sama tahun depan. Namun kabar Hilgers sedikit memprihatinkan. Bek tengah FC Twente ini sedang berjuang pulih dari cedera yang membuatnya absen pada jeda internasional di bulan lalu. Meski begitu, minat dari klub-klub besar seperti Sevilla dan PSV Eindhoven menunjukkan potensi besar pemain 23 tahun ini. Jika benar keduanya bergabung ke Bologna, ini bakal menjadi cerita luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Duet Garuda di Eropa bukan hanya soal karir individu, tetapi juga kebanggaan bagi bangsa. Jadi apakah kalian siap melihat sejarah baru tercipta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru. Naturalisasi tertunda, apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Naturalisasi pemain selalu menjadi topik panas di sepak bola Indonesia. Dan kali ini kabar kurang menggembirakan datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi dua pemain berbakat, Dion Marks dan juga Tim Gibbons, diperkirakan tidak bakal selesai tepat waktu untuk Piala Asia U20 2025 di China. Apa yang sebenarnya terjadi? Proses ini terkendala jadwal reses DPR RI yang berlangsung hingga 15 Januari 2025. Padahal deadline pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 jatuh pada 13 Januari 2025. Ini jelas masalah besar, terutama mengingat turnamen bakal dimulai sebulan setelahnya tepat pada 12 Februari. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Dion Marks dan juga Tim Gibbons tetap diharapkan bisa memperkuat Indonesia di ajang lainnya, seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026, SEA Games, dan turnamen besar lainnya. Di balik tantangan ini ada pesan besar untuk sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi bukanlah solusi instan, tetapi investasi jangka panjang. Meski target jangka pendek seperti Piala Asia U20 mungkin sulit tercapai, kehadiran mereka di masa depan bisa menjadi pengubah permainan. Saya tidak tahu, waktunya sangat mepet dari DPR mendukung, tetapi kan mereka sedang reses sampai 15 Januari, pendaftaran sampai 13 Januari, jadi ya itu sayang, ungkap Erick Thohir. Selain itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan hal yang sama beberapa hari sebelumnya. Sementara ini AFC bikin peraturan bahwa semua pemain yang disubmit harus 1 bulan sebelum pertandingan. Artinya 12 Januari harus sudah disubmit. Tapi lanjut dong proses naturalisasi. Kan tidak hanya mengejar itu, kan kita butuh yang lain juga. Nanti ada AFC U23. Bisa saja mereka masuk di U23 lalu di SEA Games. Jadi banyak agendanya, ucap dari Arya Sinulinga. Tagar STY out dan Eric out, apa yang sebenarnya terjadi? Tagar STY out dan Eric out sedang ramai diperbincangkan di media sosial, memicu gelombang kritik setelah kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Tetapi mari kita lihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Manajer timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan tanggapan yang cukup tegas. Menurutnya, kritik itu sah bahkan juga diperlukan. Tapi apa yang terjadi saat ini justru kontraproduktif.
Dia mengingatkan bahwa tidak ada gunanya saling menyalahkan atau bahkan mengadu domba dua sosok penting ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga pelatih Sintayong. Kenapa? Karena keduanya menurut Soemarji sudah bekerja sangat keras untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Erick Thohir dikenal sebagai pemimpin yang gigih memperjuangkan kepentingan sepak bola nasional, sedangkan Sintayong telah menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan skuad Garuda. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai supporter? Soemarji mengajak kita untuk bersikap baik. Kritik boleh, tetapi jangan sampai membuat suasana federasi menjadi tidak kondusif. Masih ada perjalanan panjang untuk timnas Indonesia, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kritik dengan tagar seperti ini efektif untuk perubahan atau justru merugikan timnas Indonesia? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Piala AFF 2024 momentum atau Piala Ciki. Jadi Piala AFF sering disebut Piala Ciki oleh sebagian netizen Indonesia. Sebutan ini meremehkan turnamen yang sebenarnya belum pernah kita menangkan. Pengamat sepak bola, Bung Akmal Marhali, mengatakan ini adalah bentuk kesombongan. Katanya kita merasa sudah terlalu hebat karena berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, hingga menganggap Piala AFF tidak penting lagi. Tapi lihat hasilnya, timnas Indonesia justru terhenti di fase grup Piala AFF 2024. Bung Akmal bahkan menyebut ini sebagai karma akibat kesombongan kita. Lalu apakah benar kesombongan ini jadi bumerang bagi kita? Menariknya, Bung Akmal juga mengkritik keputusan untuk menurunkan tim U22 di turnamen senior ini. Dia menyebut langkah ini salah karena membebani pemain muda kita dengan tekanan yang terlalu berat. Hasilnya, tim hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 laga dan finish di peringkat ketiga di grup B. Menurut saya, kita sebagai penggemar bola, netizennya kita terlalu sombong. Kita sudah merasa kalau level kita sudah dunia. AFF bukan level kita lagi, ujar dari Bung Akmal Marhali. AFF supporter sebut Piala Ciki. Buat apa? Kesombongan kita akhirnya dibayar dengan hasil buruk yang kita dapatkan di Piala AFF kali ini, tambah dari Bung Akmal. Kita yang tidak pernah juara merasa sombong karena kita sekarang lolos ke babak ketiga Piala Dunia. Ada yang mengatakan bahkan ya kita fokus ke ajang Piala Dunia. Loh, tetapi kan Piala Dunia masih bulan Maret. Jadi kita sudah mengambil langkah yang salah, di mana event senior ini kita berdayakan atau kita turunkan pemain U22, ungkap dari Akmal Marhali. Jadi saya ingin tahu pendapat kalian, setuju atau tidak dengan ungkapan dari Bung Akmal? Apakah supporter kita memang terlalu sombong? Tulis di kolom komentar. Erick Thohir siap tunjukkan pada dunia Indonesia bakal menjadi tuan rumah yang baik saat menjamu Bahrain. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan kepastian bahwa timnas Indonesia bakal menyambut kedatangan Bahrain dengan baik dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat sebagai laga ke-7 di grup C. Erick Thohir mengungkapkan kalau dia telah menerima konfirmasi dari AFC setelah melakukan pertemuan dengan Sekjen AFC Datuk Winsor Paul John di Qatar beberapa waktu yang lalu.